نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa lisan kita selalu berkuming dengan bersolawat sebagai tanda cinta kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pernah kita bahas masalah niat puasa. Kemarin puasa tak terasa sekarang sudah mau masuk niat kita untuk sahur hari ketiga. Waktu begitu cepat. Tanpa terasa kita sudah masuk hari ketiga. Coba sekarang kita pikirkan secara pelan-pelan, cara hati itu secara tenang. Umur ini begitu berjalan dengan cepat. Buktinya apa? Bulan Ramadan ini tahu-tahu sudah masuk hari ketiga. Ingat, sebagai peneman sahur, jangan lupa niat kita nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadis sanati fardholillahi ta'ala. Ketika kita ingat dengan umur yang semakin cepat, tanpa sadar, setelah Idul Fitri, bisakah kita menginjak umur berikutnya? Bisakah kita menyaksikan, menyambut kedatangan bulan Ramadan berikutnya? Semua tanda tanya. Hanya Allah yang tahu semua ini. Gak ada siapapun tahu karena ini perhubungan umur. Makanya mereka yang tahu tentang umur kamu segini, umur kamu segini, umur kamu segini, itu merupakan suatu kebohongan, pendustaan saja. Termasuk kategori walladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Termasuk mendustakan kesombongan. Mendustakan ayat-ayat Allah. Karena tidak ada dalam firman Allah, tidak ada yang tahu tentang umur manusia, tidak ada. Sekarang Ramadan, puasa sudah cepat sekali berjalan hari demi hari. Sholat tarawih ini kita lakukan hari pertama, kita makin kuat. Kalau kita sudah nginjak umur kita semakin cepat, semakin berlalu. Ingat sekarang kembali ke sholat tarawih. Sholat tarawih ini semakin cepat. Sholat tarawih adalah merupakan sholat sunnah. Namun apabila kita lihat daripada kegunaan fungsi daripada sholat tarawih itu sendiri, maka yang pertama, ketika malam pertama kita menjalankan sholat tarawih ini adalah keluarnya pahalanya adalah untuk apa? Untuk keluarnya dosa orang mukmin. Jadi dosa kita, dosa orang mukmin, kalau kita masuk dalam golongan orang mukmin, kita diampuni dosa kita. Sholat tarawih yang pertama. Makanya jangan antum meninggalkan sholat tarawih.
Kejadian sekarang yang kemarin Ustaz pernah singgung di live Ustaz, apa yang terjadi? Sholat tarawih di mana kalau sholatnya itu cepat, pasti sholat tarawihnya rame. Yang sholat tarawihnya khusyuk, ya sekedar khusyuk lah, nggak cepet banget. Istilahnya bisa ngimbangi yang tua, sepi. Hari pertama masih rame, hari kedua udah mungkrut ekornya ke depan. Jadi sholat tarawih yang paling cepat itu yang rame. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terus kemudian fungsi daripada sholat tarawih ini untuk apa? Padahal dalam suatu kegunaan atau tujuan sholat tarawih itu yang pertama, sholat tarawih yang pertama ada keluarnya dosa orang mukmin. Itu sholat tarawih kedua pertama. Kita sudah menunaikan sholat tarawih pertama itu sudah alhamdulillah. Artinya keluarnya dosa-dosa kita. Jadi kalau sholat tarawihnya itu tidak khusyuk, tidak istiqomah, tidak tumakninah, mana bisa kita mendapatkan ini semua? Artinya apa? Sholat tarawih yang kita jalankan ini ada sekedar menggugurkan kewajiban saja. Gugur, selesai, sudah. Assalamualaikum, assalamualaikum, buyar. Kalau mereka hamba Allah yang beriman, mendekatkan diri dengan Ramadan ini, dengan puasa Ramadan, dekatkan diri, itikaf berbanyak di dalam masjid, banyak istighfar, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbalik dalam hatinya adalah suatu apa? Suatu rahmat hidayah. Kemudian setelah kemarin kita sholat tarawih kedua, fungsinya apa? Diampuni dosa kedua orang tua kita. Itu sholat tarawih kedua. Tujuannya diampuni dosa kedua orang tua kita. Yang pertama diampuni dosa orang mukmin, yang kedua sholat tarawih kedua diampuni dosa orang tua kita. Tadi malam ini barusan kita menjalankan sholat tarawih yang ketiga, yaitu apa? Diampuni Allah. Jadi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tujuannya pengampunan. Pengampunan. Jadi Ramadan ini artinya dalam bahasanya adalah membakar. Membakar semua dosa-dosa kita. Menghanguskan semua dosa-dosa kita. Yang kita ngerti Ramadan itu apa? Ramadan hanyalah puasa. Puasa apa? Puasa ya Ramadan. Puasa Ramadan. Al-Siyamu Ramadan. Sebenarnya makna daripada Ramadan itu sendiri adalah yaitu membakar. Membakar dengan semua dibakar. Dosa-dosa kita dibakar di bumi, hanguskan. Nah, kesempatan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu kalau Ramadan yang dicari apa? Pengampunan. Mohon ampun kepada Allah. Pengampunan terus. Maghfirah yang kita harapkan. Sekarang beda. Ramadan sekarang beda. Yang dicari apa? Ya Allah, bulan Ramadan ini ya Allah, rezeki kok belum turun. Baju baru. Bagaimana nanti beli jajan? Ramadan belum berjalan, baru Ramadan berjalan 3 hari, yang dipikirkan apa? Ini terutama ibu-ibu ini yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan apa? Jajan di kue lebaran ini. Jadi jajannya di kue lebaran ini nanti beli ini. Beruntunglah bagi kalian yang bisa beli. Yang bisa mempersiapkan semua menjelang lebaran. Tetapi bagaimana perasaan mereka yang di dalam setiap harinya saja yang dimakan susah. Yang setiap harinya yang diminum gak ada. Makanya kalau bisa dihindari, ini kategori masuk dalam kategori wastakbaru anha, kesombongan pada diri kita. Kesombongan pada diri kita. Kenapa kita sombong di hadapan Allah? Puasa baru 2 hari 3 hari udah mikirkan kue lebaran. Coba dipikirkan. Yang paling dipikirkan satu, kullu nafsun dha'iqatul maut. Apakah umur kita nyampe nanti ke lebaran? Pikirkan itu.
Pikirkan mohon pengampunan kepada Allah. Ramadan artinya membakar dosa-dosa kita. Pikirkan, itu yang paling penting. Dari kata Ramadan artinya membakar, tambah nun dan alif. Jadi membakar semua. Ini yang kita pikirkan apa? Mohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tujuannya seperti ini, maka sholat tarawih pertama, sholat tarawih kedua, sholat tarawih ketiga, mohon pengampunan terus pada Allah Subhanahu. Pertama, diampuni dosa-dosa orang mukmin. Kedua, diampuni dosa kedua orang tua kita. Yang ketiga, sholat tarawih ketiga, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawih keempat, yaitu berpahala memberi kepada berpahala luar biasa seperti orang membaca Al-Quran. Jadi sholat tarawih keempat ini besok, ini pahalanya seperti kita membaca Al-Quran. Kemudian sholat tarawih kelima dapat pahala seperti kita sholat di Masjidil Haram. Sholat tarawih kelima, diingat-ingat ini. Sholat tarawih malam ke-6 itu pahalanya seperti kita tawaf. Sholat tarawih yang malam ke-7 seperti kita ditolong dari serangan jahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawih yang ke-8 dapat anugerah. Sholat tarawih yang ke-9 ibadah seperti para nabi, ibadah kita seperti para nabi-nabi itu. Sedangkan sholat tarawih yang ke-10 diberikan kita rezeki dunia dan akhirat. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjalankan sholat tarawih, tidak meninggalkannya. Sekarang berat mana sholat tarawih sama beli baju anak-anak? Karena kebiasaan ini yang sering terjadi. Musim orang sholat tarawih kita beli baju untuk anak-anak. Kenapa? Tokonya lagi sepi-sepinya. Setelah sholat tarawih, toko ini ramai berdesak-desakan. Sholat tarawih, meskipun sholat tarawih ini sunnah, tapi pahalanya luar biasa. Karena sholat tarawih hanya dilakukan hanya setahun sekali, hanya di bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat. Kita tahu ini bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh rahmat. Tetapi kita melewati bulan Ramadan dengan nyantai-nyantai aja. Apa kenyataannya nyantai? Sholat tarawih yang sunnah kita tinggalkan. Hari pertama sholat tarawih, hari kedua sudah enggak, 3, 4, nanti sholat tarawih lagi yang terakhir. Ini sudah penyakit. Andai kata kecintaan kita kepada handphone yang kita punya, sebagaimana cinta kita dengan sholat tarawih tanpa harus meninggalkan satu kali pun, maka ini merupakan suatu hal yang paling bagus, yang bisa menambahkan iman pada diri kita. Penting buat kita ingat. Di antara sholat tarawih ini hari pertama, kedua, tiga, pasti yang antum ingat hari yang ke-10. Kenapa hari 10? Itu diberikan rezeki dunia dan akhirat. Yang berhubungan dengan harta, Masya Allah. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Mereka cintanya dengan harta ini berlebihan. Orang hidup di dunia ini cintanya pada harta berlebihan. Masya Allah. Mau berpuasa, senang berpuasa. Kalau buka puasanya nanti di tempat yang enak. Tidak mau dengan kesederhanaan. Allah mencintai suatu hal yang sederhana, tanpa mengada-ngada, tanpa membikinkan segala sesuatu yang berbau itu pemborosan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita di sini tujuan utama seperti Ramadan membakar dosa-dosa kita. Tujuan sholat tarawih dari pertama, kedua, ketiga semua adalah pengampunan dosa-dosa. Dan mulai sholat tarawih kelima adalah mulai suatu hal yang berhubungan dengan pahala. Keempat, pahala seperti membaca Al-Quran. Kelima, keenam, pahala seperti tawaf. Kelima, pahala seperti kita sholat di Masjidil Haram. Ketujuh, seperti kita ditolong dari suatu hal yang jahat. 8, dapatkan anugerah. 9, dapat sebagaimana ibadah para nabi. Yang 10, diberikan suatu rezeki dunia akhirat. Makanya, jangan ditinggalin.
Nanti ada lagi 10 sampai ke 20, 20 sampai 30. Sekedar kita mengerti fungsi dan faedah tujuan daripada sholat tarawih yang kita lakukan. Kalau kita sudah ngerti ini, mari jangan disia-siakan sholat tarawih ini. Jangan ditelantarkan sholat tarawih ini. Pahala menunggu di depan kita. Lipat gandakan suatu hal yang berhubungan dengan keberuntungan, berkah, rahmat, hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih nanti di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Apa malam Lailatul Qadar itu? Semua udah dijawab dengan ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah suatu hal kewajiban di dalam inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lebih-lebih di syiamu Ramadan ini, mari kita galakkan segala apa yang berhubungan amalia. Sedekah kita besarkan, sedekah kita galakkan, sedekah kita arahkan mereka yang membutuhkan. Banyak sekarang nih orang membutuhkan, itu orang minta sedekah, kita kasih. Jangan sampai nanti mendekati hari kiamat, di mana pada hari itu ketika kita mau sedekah, orang sudah tidak mau menerima lagi. Susah mencari orang bisa menerima sedekah kita. Ini ciri-cirinya dekatnya kiamat. Sekarang masih banyak orang-orang yang mau menerima sedekah kita. Selagi kita masih mampu, selagi kita masih bisa, dengan amaliah-amaliah yang kita punya, dengan apa yang kita punya, tenaga yang kita punya, kita sedekahkan semua di bulan Ramadan ini. Kita sebenarnya bisa infakkan semua ke jalan Allah. Jangan jadi orang pelit, pailit bin mendit. Alias apa? Kepelitan antum semua, kepelitan kita semua di mata Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan azab. Ingat ini, kepelitan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan azab. Jangan bilang tidak punya. Karena Allah Maha tahu akan segalanya yang terjadi. Kalau kita benar tidak punya, Allah tahu itu suatu yang dinamakan sotikun, kejujuran. Tetapi ketika kita punya, kita bilang nggak punya, maka Allah akan datangkan azab berlipat di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ingat, dalam suatu sejarah apapun bentuknya, dan nanti di yaumul hisab, nanti juga di neraka, yang bisa menolak api neraka hanyalah karena apa? Amalan sedekah. Mari kita perbanyak sedekah. Sedekah kita besarkan di bulan Ramadan. Tidak hanya sedekah sekali. Jangan cuma sedekah nanti di akhir bulan, di akhir daripada Ramadan, nanti bagaimana? Tidak usah. Setiap hari usahakan bisa sedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Seberapapun sesuai dengan keikhlasan kita. Kunafa wa yuqimus shalah wa atuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Keikhlasan kita, sebagaimana kita salat kita, sedekah kita, itu merupakan akan mendatangkan suatu ajaran, dan ini agama yang bagus sekali buat kita. Apa agama? Agama Islam. Ingat sekali lagi, apapun bentuknya yang kita lakukan dengan sedekah yang semaksimal mungkin, ini merupakan suatu bentuk bahwa kita di mata Allah bukan golongan wastakbaru anha, bukan golongan orang yang sombong. Apapun yang terjadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya misqal dzarratin min kibri, di dalam hatinya ada sebutir debu kesombongan. Jadikanlah hati kita senantiasa taat, tawadhu di bulan Ramadan ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.